Hello everyone, let me introduce myself. My name is April Julianti, majoring in management. On this occasion, I will be presenting on the basic concept of microeconomics. Okay, let's take a look at the following material. Yang pertama, apa sih pengertian ilmu ekonomi mikro itu? Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau konsumen, produsen, pekerja, dan bagaimana interaksi mereka dalam pasar tertentu untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Fokusnya adalah analisis bagian-bagian kecil dari kegiatan ekonomi, seperti penentuan harga dan kualitas barang, serta keputusan individu dalam menggunakan pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan atau dalam proses produksi. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama ada dari Mary Marchant dan William M. Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Yang kedua, ada menurut David E. Moose, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Yang ketiga ada menurut dari Adam Smith, yaitu melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ruang lingkup mikro terbagi menjadi 8 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari customer atau konsumen membutuhkan uang dalam pembuahan kebutuhannya. Yang keempat, teori nilai guna, yaitu teori yang mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada teori struktur pasar, di mana menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar.
struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada elastisitas harga, yaitu mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh beberapa banyak jumlah permintaan. Yang ketujuh ada industri, yaitu mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedelapan, ada pasar input, yaitu mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan kajian ekonomi mikro yang bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Analisis dari kajian ekonomi mikro memungkinkan munculnya penjelasan rasional atas suatu keputusan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengatasi suatu kegagalan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebelumnya. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama ada teori harga, yaitu analisis yang dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya yang kedua ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yang ketiga ada teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga promosi dan pengemasan produk. Selanjutnya yang keempat ada teori konsumsi, di mana teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual customer demand. Penurunan kurva ini sendiri didapatkan melalui pendekatan teori konsumsi.
Contoh kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama, ada kebijakan harga terendah, di mana kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Hingga kemudian produk dijual dengan harga semurah-murahnya. Di sini, pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan harga tertinggi, di mana kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang sangat rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang, sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya, pada harga BBM yang semakin meningkat. Namun, stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Contoh kegiatan ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang serta jasa yang diminta oleh pembeli dan mampu untuk dibelinya pada tingkatan waktu dan harga tertentu. Pada saat harga barang dan jasa yang harganya terus meningkat, maka permintaan barang dan jasa akan semakin berkurang. Namun, ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan semakin meningkat. Yang kedua, penawaran. Penawaran dapat diartikan kalau adanya barang dan jasa yang dijual kepada pihak penjual atau produsen dengan harga dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, penawaran dilakukan oleh produsen. Selain itu, teori penawaran dalam ekonomi yang berlaku adalah harga barang dan jasa yang semakin tinggi, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan semakin banyak dan hal ini berlaku sebaliknya. Yang ketiga, harga. Contoh ekonomi mikro berikutnya adalah harga yang memiliki fungsi sebagai alat ukur dari suatu barang dan jasa. Dalam menentukan harga, biasanya akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, kurva permintaan, dan kondisi perekonomian. Selanjutnya keempat, pasar. Pasar adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli yang saling bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Akan tetapi, pengertian pasar tidak harus transaksi jual-beli yang dilakukan di suatu tempat saja, tetapi juga dilakukan secara online. Yang kelima ada biaya. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh produsen, baik itu perorangan atau perusahaan, supaya bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan dari kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, biaya akan mempengaruhi adanya perubahan harga yang biasanya disebabkan karena harga bahan baku mengalami kenaikan. Yang keenam, ada perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih, mencari, membeli, dan menggunakan suatu barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibeli biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan ekonomi mikro. Pada dasarnya, tujuan utama ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu yang pertama, untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga diterapkan pada harga jasa. Yang kedua,
untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Thank you for watching my presentation video and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.